Prabu Harjuno Sosrobahu, Padepokan Arga Sekar. Bambang Sukrosono pun kemudian meloncat mengejarnya. Namun sebelum macan gimbong tersebut sampai di kerumunan warga, Bambang Sumantri telah menghadangnya. Mungkin macan itu merasa mendapat santapan lemah, maka kemudian menerkam Bambang Sumantri. Namun Bambang Sumantri berhasil berkelit dan kemudian mendorong macan itu. Dorongan sederhana namun dilambari kekuatan oleh seorang yang berilmu tinggi. Macan itu pun jatuh berguling ke samping. Bambang Sumantri maupun Bambang Sukrosono tak bermaksud menyakiti, apalagi membunuh macan itu. Mereka hanya ingin membuat macan itu jera dan kemudian kembali ke habitatnya di hutan puncak gunung. Macan itu pun kembali menggeram, namun sedikit tertatih untuk bangkit. Mungkin ada yang terkilir. Hari hampir gelap. Bambang Sukrosono tak ingin berlama-lama. Diambilnya carang ranting bambu yang menyerupai cemeti. Carang itu kemudian dilecutnya. Terdengar lecutan yang memekakkan telinga. Harimau itu pun terkejut dan kemudian meloncat mundur. Warga yang menyaksikan pun terkejut, sekaligus kagum akan kesaktian Bambang Sukrosono. Mereka mulai berani mendekat, ingin tahu apa yang akan terjadi. Bambang Sukrosono kembali melecutkan carang tersebut. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Macan pun kemudian berbalik dan berlari dengan sedikit terpincang. Bambang Sukrosono tak ingin macan itu kembali lagi. Maka kemudian dikiringnya macan itu dengan carangnya untuk kembali menuju hutan. Sebagian warga yang mempunyai keberanian ingin mengikuti Bambang Sukrosono menggiring macan, namun dicegah oleh Bambang Sumantri. Biarlah Adi Sukrosono yang menyelesaikan tugasnya. Sebaiknya kalian pulang, pinta Bambang Sumantri. Bambang Sumantri kemudian kembali ke Padepokan bersama beberapa cantrik. Cantrik yang lain masih ikut bergerombol dengan warga kampung. Mereka memang tidak pergi mengikuti Bambang Sukrosono yang menggiring macan. Namun mereka juga tidak segera pergi dari tempat itu. Mereka malah bergerombol membicarakan kehebatan Bambang Sukrosono maupun Bambang Sumantri. Untung tadi ada anggir Bambang Sumantri. Jika tidak, harimau itu mengarah ke tempatku. Tetapi aku sudah siap dengan tombak di tangan. Seloroh salah seorang yang sok berani. Apa kau kira dengan tombakmu itu kau bisa melukai macan gimbong itu? Jika macan itu benar menerkammu, pasti kau gemetaran. Tombakmu lepas, kau menjadi santapan macan, sanggah temannya. Yang lain pun tertawa, mengiyakan kata temannya tadi. Bagaimana mungkin hanya dengan sebatang carang Bambang Sukrosono bisa membuat ledakan yang dahsyat? Bagaimana jika itu menghantam punggungmu? Pasti akan remuk tulang belakangmu, ibu yang lain. Hebatnya lagi, Bambang Sumantri, hanya dengan dorongan ringan, macan gimbong yang sangat besar itu bisa terkapar, berguling hingga cedera. Saut yang lain, seakan hanya ia sendiri yang melihatnya. Hei, ternyata Bambang Sukrosono itu juga hebat mengobati orang yang digigit ular loh. Tetanggaku seorang remaja yang digigit ulo dembung sudah pucat pasi dan hampir mati. Ketika kemudian Bambang Sukrosono datang
karena ada yang memberitahu. Ia kemudian mengunyah sesuatu dan kemudian ditempelkan pada luka gigitan ular tersebut. Beberapa saat kemudian, anak tersebut sembuh, saut yang lain. Tetapi ada yang lucu. Ketika anak tersebut siuman, justru ketakutan melihat tampang dari Bambang Sukrosono, saut yang lain yang juga melihat peristiwa itu. Seorang santri yang belum ikut pulang menambahkan, kami seluruh cantrik di Padepokan Argo Sekar heran. Ketika kami gotong royong membuat saluran air, kira-kira 300 depa, dan kami 50-an orang, seharian hanya mampu menyelesaikan 100-an depa. Tahu-tahu, pagi hari berikutnya sudah selesai semua. Dan ternyata dikerjakan sendiri oleh Bambang Sukrosono di malam hari. Entah bagaimana caranya, aku juga tidak tahu. Ketika ditanyakan kepada Bambang Sukrosono, ia hanya tertawa terkekeh. Hehehe.